lebih menjanjikan atau kawasan primadona, karena kita tahu Kota Mandiri ini dengan segala fasilitas kemewahannya yang ada menjadi pembius para calon pembeli atau calon penghuni yang akan berinvestasi atau tinggal di kawasan tersebut. Halo konco-konco, ketemu lagi di Cak Mul Box, channel yang selalu muncul menghiasi YouTube konco-konco. Hari ini Cak Mul mau bahas sesuatu yang lebih besar ya, dimana semua orang pasti tahu itu Kota Mandiri. Nah, dalam bahasan ini Cak Mul akan berbicara bagaimana suatu kawasan besar yang disebut Kota Mandiri ini lahir. Pasti konco-konco tahu ya, dulu sekitar awal tahun 80-an atau 70-an akhir itu ada beberapa kawasan yang memang didesain oleh pemerintah menjadi suatu kota mandiri. Sejarah Kota Mandiri itu sendiri sebenarnya bagaimana Kota Mandiri ini terbentuk karena menopang kota induknya. Contohnya yaitu Jakarta. Jakarta dengan segala aktivitasnya 24 jam tanpa henti, memang diperlukan kawasan kota penyangga. Kebutuhan kota penyangga sendiri sebagai rujukan oleh para pekerja yang bekerja di ibu kota untuk mendapatkan rumah yang layak meskipun lokasinya agak jauh. Lah, hal tersebut disadari ada efek jangka panjangnya, tentunya efek jangka panjang yang positif. Kota Mandiri sendiri merupakan desain yang disiapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi urbanisasi yang berlebihan pastinya ya. Di samping itu untuk memajukan kota-kota sekitar kawasan kota induk. Namun dalam perkembangan yang luar biasa, Kota Mandiri ini merubah konsep atau menjadikan suatu kawasan yang lebih menjanjikan atau kawasan primadona, karena kita tahu Kota Mandiri ini dengan segala fasilitas kemewahannya yang ada menjadi pembius para calon pembeli atau calon penghuni yang akan berinvestasi atau tinggal di kawasan tersebut. Nah, dari situ Cak Mul sempat menulis ini beberapa fasilitas yang ada dan disediakan oleh para developer Kota Mandiri ini. Sebut saja di sini pusat perniagaan seperti pasar modern, mall, pusat pertokoan atau ruko, kemudian layanan perbankan yang prima. Terus di sini Cak Mul tambahin yaitu Central Business District, yaitu CBD yang banyak dijumpai di kawasan kota tersebut, supaya semua aktivitas tidak sepenuhnya ada di pusat kota atau contohnya Jakarta, jadi bisa dialihkan di kawasan Kota Mandiri ini. Kemudian yang utama membentuk Kota Mandiri adalah fasilitas transportasi berbasis massal. Artinya kebutuhan transportasi itu sangat perlu ya, meskipun sekarang kondisinya di sini banyak sekali transportasi online yang menjamur 5 tahun ke belakang ini. Namun transportasi massal itu sangat diperlukan. Contohnya ini Cak Mul menulis salah satunya komuter lain. Berbasis kereta api, kemudian feeder busway yang menghubungkan antar wilayah Kota Mandiri menuju kota indukannya. Kemudian akses jalan tol yang tersedia, artinya di Kota Mandiri ini dikelilingi akses jalan yang mudah untuk melakukan perjalanan, baik perjalanan perorangan maupun transportasi perniagaan tentunya. Kemudian yang di sini yang ketiga yaitu pengolahan utilitas. Contohnya pengadaan PAM, air minum di sini bisa disediakan oleh pihak developer. Ya memang air yang disediakan kecenderungan tidak untuk minum sih, namun untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, memasak dan lain sebagainya. Kemudian sistem pengolahan sampah konco-konco. Kadang-kadang masalah sepele ini membuat efek luar biasa. Biasanya Kota Mandiri ini memiliki model pengolahan sampah yang efektif dan bisa diandalkan sebagai percontohan. Lalu sistem drainase
saluran air yang bagus, seperti kondisi di mana kelancaran sungai, selokan yang terjaga agar tidak terjadi penumpukan genangan atau limpasan air ketika musim hujan tiba. Kemudian yang pasti di sini yaitu sistem telekomunikasi ya, yang harus disediakan sebagai sarana yang sangat dibutuhkan. Yang keempat, Cak Mul menulis di sini yaitu fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan ini dari playgroup sampai perguruan tingkat tinggi atau perguruan tinggi sih konco-konco. Terus kemudian berikutnya fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini pastinya diperlukan, baik itu klinik atau rumah sakit. Bisa juga rumah sakit spesialis ada di kawasan tersebut, seperti rumah sakit bersalin, rumah sakit THT, atau klinik-klinik yang berhubungan dengan perawatan, biasanya ibu-ibu ya, klinik kecantikan, klinik ya konco-konco tahu sendirilah, yang lebih paham mungkin kaum hawa. Kemudian yang pasti fasilitas umum di mana ada tempat ibadah disediakan, pusat rekreasi, taman kota untuk aktivitas kita berolahraga, dan yang pasti sebisa mungkin disediakan TPU ya, karena masalah klasik biasanya selain sampah tadi, TPU itu jarang ada atau jarang tersedia di kawasan kota mandiri. Dan yang terakhir ini yang Cak Mul tulis di sini yaitu sekarang ini kan kebutuhan informasi teknologi itu kan luar biasa kecepatannya ya, apalagi kondisi pandemi yang membuat orang dipaksa untuk WFH, WFO lah. Kebutuhan konektivitas internet ini menurut Cak Mul sangat perlu ya. Ada beberapa wilayah besar yang menyediakan pusat IT sih, seperti ya bisa dikatakan Silicon Valley lah yang ada di Amerika Serikat. Itu juga diperlukan sih konco-konco, karena itu bagian dari fasilitas yang sangat wah ya di lingkungan kawasan kota mandiri itu. Jadi namanya aja kota mandiri ya. Kota mandiri itu pasti dilengkapi segala fasilitas agar semua penghuni atau calon pembeli rumah atau properti yang ada di situ tidak perlu keluar, tidak perlu mencari sesuatu yang tidak ada di kota tersebut. Semuanya disediakan dan tersedia. Pada akhirnya investasi yang tepat memang di kota mandiri. Selain nilai investasinya terus akan naik dan nilai properti tersebut menjadi lebih menarik konco-konco. Jadi ketika konco-konco akan membeli atau menginginkan investasi di kota mandiri, itu sudah sangat tepat dan layak. Lah, kesimpulan bahasan kita mengenai kota mandiri di sini yaitu kota mandiri lokasi ideal untuk berinvestasi. Terima kasih atas atensi konco-konco. Cak Mul harap dan Cak Mul doakan segera mendapatkan investasi terbaik sesuai dengan kebutuhan konco-konco. Salam sehat dan sukses. Matur nuwun.